Ini pas di dalam kajian sejarah, di situ ada pendapat dari mulai zaman sahabat Khulafaur Rasyidin, bahkan kemudian disambung dengan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, Islam tersebar termasuk sampai ke Nusantara. Mana tepuk tangannya? Ribuan mil dari Saudi Arabia, Madinah Munawwarah tercinta, tapi dikala itu dengan teknologi yang masih sangat terbatas, betapa nilai perjuangan yang disampaikan oleh beliau yang tercinta Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendorong semangat sampailah Islam tersebar ke Indonesia sesuai janji Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Ketemu rahmat, ada rahmat, ada atas berkat rahmat Allah Subhanahu. Di situ Islam sampai dalam beberapa literasi, ada yang mengatakan melalui para pedagang, ada yang mengatakan memang melalui misi-misi yang sengaja diutus untuk mengembangkan penyebaran. Karena kita tahu konsep kenabian salah satunya adalah tabligh, artinya menyampaikan. Nah kemudian singkat, disitulah Islam, kita tidak terlalu debatable apakah pertama datang ke Pulau Sumatera, dalam hal ini Aceh, ataukah datang pertama ke Jawa, dalam hal ini Jawa, baik timur, tengah maupun barat, karena waktu itu belum dikenal yang namanya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Waktu itu belum ada. Itu setelah NKRI dibentuk, sistem-sistem pemerintah daerah yang turunan Undang-Undang Dasar 45 baru ada dikenal dengan pemerintahan daerah yang terbagi waktu itu ke dalam beberapa provinsi. Nah, kita terlepas ataupun dari mungkin ada kerajaan Goa, kemudian yang di Sulawesi dan seterusnya, Kalimantan mungkin, kita terlepas dari sejarah itu, entah dari mana dulu ini Islam datang, yang jelas Islam sampailah ke Indonesia. Kalau dikatakan dalam sejarah juga 350 tahun Indonesia dijajah oleh, artinya 3 abad setengah kita mundur. Berarti kalau 300 tahun, 350 tahun hanya dipotong 3 tahun setengah oleh Jepang, berarti terjadi, dianggap dimulainya ekspansi imperialisme penjajahan oleh Belanda, diperkirakan abad keberapa? Kalau tadi Islam kan abad ke-7. Kita merdeka 1945. Abad ke-19. Buktinya 1945. 945, sedangkan Islam datang abad ke-7. Berarti berapa abad tidak dijajah oleh Belanda? Sebab hakikatnya Belanda mundur, datangnya Jepang itu di tahun 1942. Nah ditambahlah
350 ke belakang. Tuh. Berarti sesungguhnya Islam jauh hadir di Indonesia, di Nusantara sebelum adanya penjajahan Belanda. Sebelumnya ada cerita juga secara historikal bahwa sebelum Belanda datang ada Portugal atau Portugis dengan Marco Polo dan yang lain-lain. Nah, apa yang ingin saya katakan? Berarti Islam datang ke Indonesia tidak untuk menjajah. Islam datang bukan sebagai imperialisme, tapi Islam datang ke Indonesia untuk menyampaikan tabligh, untuk menyampaikan dakwah, risalah dari Allah Subhanahu. Ini sedikit yang harus dipahami oleh generasi muda yang ikut pada hari ini dalam upacara di lingkungan Yayasan Pendidikan Islam Darul Mu'allamah. Harus tertanam jiwa bahwa Islam adalah bukan imperialis, bahwa Islam adalah bukan penjajah. Nah, kemudian etas terjadilah di situ pri kehidupan dalam bentuk kebudayaan melalui penyiaran-penyiaran secara person to person. Bisa jadi kalau lembaga waktu itu memang belum terdengar ada lembaga yang didirikan. Hanya mungkin ada kongsi-kongsi dagang yang merupakan adalah sesungguhnya alat untuk bisa memodali di dalam rangka menyiarkan dakwah. Nah, kemudian gancang carita cek orang Sunda karena undang-undang oke menghargai budaya. Datanglah penjajah Belanda selama 350. Mereka bawa agama enggak? Bawa agama enggak? Udah, jangan diterusin, minimal paham. Paham? Paham? Nah, akhirnya terjadilah proses penjajahan nan begitu panjang, nan begitu kita dengar korban-korban, keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, betul? Sehingga ada yang dikenal rakyat pribumi sebagai, disebutnya apa waktu itu? Sebagai apa, Mas? Masyarakat kelas kedua. Mereka tidak mendapat pendidikan, mereka tidak mendapat kehidupan yang layak, bahkan mereka dipekerjakan dengan sistem pemaksaan dan seterusnya. Akhirnya dari keadaan seperti itulah tokoh-tokoh Islam tampil, tokoh-tokoh Islam bergerak, tokoh-tokoh Islam mencoba membangun kesadaran. Kalau kata kita mah, gue mau datang ke sini mau nyebarin agama, lah ada orang datang mau nyiksa, kan kira-kira begitu. Akhirnya dari situ timbullah kesadaran. Waktu itu ingat belum ada Indo, yang ada adalah baru kepulauan-kepulauan yang disebut entah dari tahun berapa, nanti sejarahnya dibaca lagi, kepulauan-kepulauan Nusantara. Nah, para peserta upacara yang berbahagia,
Abis gelap terbitlah perjalanan panjang perjuangan yang begitu menyiksa. Kemudian muncullah kesadaran. Kita persingkat ada BPU, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indo. Yuk kita lihat. Yang diketuai satu oleh Insinyur Soekarno. Siapa dia? Insinyur Soekarno adalah salah satu santrinya Kiai Haji Hos Cokro Aminoto. Haji Omar Said. Hos tuh Haji Omar Said Cokro Aminoto. Kalau udah Haji Omar Said Cokro Aminoto, orang mana itu? Kalau udah haji, orang mana itu? Islam. Kalau orang Islam sudah punya murid, apa namanya itu? Guru. Ulama. Kalau belas ini paling enggak ustadz, kiai. Kalau belah sono mungkin para wali. Sebab di tengah-tengah penjajahan tapi masih bisa memberikan pendidikan. Di tengah penjajah tidak boleh memberikan pendidikan. Kemudian ada lagi yang kedua. Siapa itu? Siapa? Haji Muhammad Hatta. Haji. Kalau haji orang mana toh? Islam. Orang Sumatera. Haji itu orang ya, orang wong kita Galo itu. Jelas? Yuk, yang ketiga siapa? Siapa lagi yang ketiga? Haji Muhammad Yamin. Haji Muhammad Yamin. Haji, kalau haji dari mana itu? Dari Mekah. Haji itu dari Mekah. Haji itu dari Mekah. Haji. Nah, udah berapa toh? Kemudian yang keempat ada lagi Kiai Haji siapa ya? Agus Salim. Kiai Haji Agus. Haji itu dari mana? Dari Mekah. Mekah itu siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Paham? Udah berapa toh? Ada lagi Haji Ahmad Sudiro. Kebetulan dekat. Haji Ahmad Sudiro itu kelahiran Teluk Jambe, Karawang. Orang Karawang, Teluk Jambe di situ. Dari kita ini ke Haji Ahmad Sudiro itu cuma 7 kilo. 7 kilo di belakang kita itu udah Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Kecamatan Teluk Jambe. Beliau dilahirkan pada tahun 1896 di Teluk Jambe. Yo, Haji dari mana itu kalau haji? Dari Mekah. Ajaran siapa ya? Kangjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Paham? Udah berapa toh? Ada lagi Kiai Haji. Ayo, masa nggak tahu? Kiai Haji NU siapa bosnya? Wahid. Kiai Haji Wahid. Kiai Haji Hasim. Wahid Hasim.
Yai Haji Wahid Hashim. Oh. Haji? Haji? Kalau haji dari mana? Ajaran siapa? Jelas? Tuh. Ini sejarah yang tertoreh, tidak bisa dihapus. Is the fact. Is the fact. Is the real fact. Kemudian, udah berapa toh? Nggak maju-maju, 5 mulu. Ada lagi haji. Masa mana? PPKN-nya mana? Haji. 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 Kahar mujak. Haji kahar mujakar. Ada juga disebutnya kahar mujakir. Haji. Dari mana itu kalau haji? Ajaran siapa itu? Biar jelas ini. Real fact. This is a real fact. Ini fakta yang nyata. Udah berapa toh? Ada lagi haji. Mana PPKN-nya? Haji. Haji. Mana PPKN-nya? Guru PPKN-nya. Haji. Yang orang Blitar tuh. Supe. Haji. Mana? Mana ya? Ini guru PPK ini terkoreksi ini.